Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Berjumpa kembali pada bulan Bina GKI Kuitang. Hari ini kita merenungkan tema Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar untuk kita renungkan hari ini, diambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 25a, yang demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, ada banyak pilihan dan keputusan penting yang harus kita buat karena berkaitan dengan masa depan kita. Contohnya, setelah lulus sekolah, mau melanjutkan ke perguruan tinggi mana? Setelah lulus kuliah, mau bekerja apa dan di mana? Termasuk pergumulan pilihan pasangan hidup, orang yang bagaimana yang menjadi pilihan hati. Untuk mengambil keputusan seringkali tidaklah mudah, karena terkadang ada terpikir bayang-bayang ketakutan dan kekhawatiran. Bagaimana nanti
kalau aku mengalami kegagalan dan sebagainya. Setiap kita akan selalu diperhadapkan dengan pilihan dan keputusan sesuai situasi hidup yang sedang dijalani. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu menjadi khawatir dan merasa seolah berjalan seorang diri. Sebab Tuhan berjanji tangan kasih-Nya akan senantiasa menuntun tiap langkah hidup kita. Amin, saudara. Raja Daud memberi kesaksian yang menguatkan kita semua yang percaya kepada Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Daud dapat bersaksi demikian karena ia telah mengalami sewaktu ia masih muda sampai usianya yang sudah lanjut, Tuhan selalu menyertai langkah hidupnya. Namun Daud juga berpesan, belajarlah untuk setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau menyertai dan menetapkan langkah-langkah kita. Bahkan seperti Daud, apabila kita terjatuh, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak, sebab Tuhan mau menopang kita. Daud dapat bersaksi, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tahukah saudara, Jemaat GKI Kuitang bukan saja melakukan pelayanan pembinaan untuk anak-anak, kaum muda, dan dewasa, tetapi juga melakukan pelayanan untuk kaum lansia, khususnya kepada oma-oma, melalui Sasana Tresna Werda Karya Kasih. STW Karya Kasih merupakan salah satu unit pelayanan dari Yayasan Sosial Karya Kasih GKI Kuitang. Di awal renungan ini kita telah mendengar kesaksian pujian dari oma-oma. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Nyanyian ini sangat terkenal dan memberi inspirasi bagi banyak orang. Oma-oma STW Karya Kasih juga sangat menyukai lagu ini. Namun tahukah saudara siapa yang menciptakan nyanyian ini? Nyanyian ini diciptakan oleh seorang anak muda yang bernama William Elmo Mercer. Ketika Elmo masih remaja, ia sudah mempunyai pekerjaan. Sungguh ia merasakan tangan Tuhan yang memimpin setiap langkah hidupnya. Di usia 19 tahun, Elmo menggubah lagu ini dengan penuh keyakinan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Bahkan dalam kehidupan yang penuh tantangan, seperti di tengah badai dunia yang menakutkan, Elmo mengatakan, hatiku tetap tenang teduh. Mengapa saudara? Karena Elmo sebagai seorang muda yakin akan pimpinan Tuhan. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya. Anak muda ini memiliki visi ke depan berdasar iman sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang baka. Dalam bait kedua dikatakan, di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat. Memang saudara, terkadang seseorang dapat juga mengalami pergumulan yang membuat imannya goyah dan hampir tersesat. Apakah ada di antara saudara yang mengalami demikian? Apa yang harus kita lakukan? Elmo bersaksi, ku pandang Tuhanku penebus dosa.
Artinya supaya kita mengarahkan kembali iman kita kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat hidup kita. Maka ia mengatakan, ku teguh sebab dia dekat. Tuhan Yesuslah yang membuat Elmo beroleh kekuatan sampai masa tuanya. Dan Elmo dapat menggubah sekitar 1.600 nyanyian rohani yang menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di tengah berbagai pergumulan hidup saat ini, apakah saudara yakin bahwa tiap langkah hidup saudara dituntun, bahkan diatur oleh Tuhan? Yakinlah, jika saudara belajar setia dan hidup benar di hadapan Tuhan, tangan Tuhan akan terus menuntun saudara. Bahkan ketika mengalami jatuh sekalipun, tangan Tuhan akan menopang sehingga tidak sampai tergeletak. Yakinlah bahwa orang benar akan hidup oleh imannya, karena Tuhan senantiasa menyertainya. Oleh sebab itu, bagi orang yang hidupnya mulai menjauh dari Tuhan, kembalilah mendekat kepada Tuhan Yesus. Hiduplah setia kepada Tuhan, sehingga saudara pun dapat bersaksi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memuji Engkau, karena firman-Mu makin meyakinkan kami bahwa tiap langkah kami diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih Tuhan memimpin kami. Secara khusus kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati pelayanan jemaat-Mu melalui STW Karya Kasih. Kami mohon berkat-Mu untuk oma-oma, untuk para pengasuh dan pengurus, agar mereka merasakan karya kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan beserta saudara dan keluarga.